Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini, saya mengangkat tema 3 perkara yang menyelamatkan manusia dari siksaan Allah. Manusia tentu selalu berharap bagaimana kehidupannya kelak terbebas dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa mereka selalu mengharapkan itu? Karena mereka telah membayangkan betapa ngeri siksaan di hari akhirat nanti. Betapa ngeri siksaan yang terjadi di alam kubur. Tapi tentu saja harapan-harapan itu perlu dibuktikan dengan perbuatan selama kehidupan kita di dunia ini. Lalu apa saja yang bisa menyelamatkan manusia dari siksaan kubur itu? Yang pertama, kata Rasulullah SAW, yang bisa menyelamatkan manusia dari siksaan kubur itu adalah al-adlu fir ridha wal ghadab. Selalu berlaku adil, baik di saat ia rela maupun di saat ia marah. Tentu saja bahwa di saat kita mengadili seseorang, maka jangan melihat orang ini adalah teman saya, orang ini adalah musuh saya. Mengapa hal itu perlu kita lakukan? Dalam memberikan persidangan atau memberikan peradilan kepada seseorang, jangan dilihat teman ataupun musuh. Kenapa? Jika kita memberikan satu atau memandang seseorang itu dari 2 persoalan ini, maka boleh jadi akan mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Seseorang yang kita adili karena teman, itu mempengaruhi putusan yang kita ambil. Seseorang yang kita adili karena dia adalah musuh kita, orang yang kita benci, juga mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Maka keputusan itu tidak bisa dipengaruhi oleh seseorang karena dia adalah teman kita. Keputusan tidak bisa dipengaruhi oleh orang yang kita adili karena adalah musuh kita. Tetapi keputusan harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Jika kita menegakkan suatu hal dengan adil, ini adalah merupakan persyaratan utama kita terbebas dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perkara yang bisa menyelamatkan manusia dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-qasdu fil faqri wal ghina, berpola hidup sehat dan sederhana, baik saat ia kekurangan maupun saat ia berkecukupan. Terkadang pola hidup mempengaruhi status sosial yang kita miliki. Bahkan beberapa di antara kita boleh jadi hidup dalam kesusahan atau dalam kesederhanaan, bahkan hidup dalam status sosial pertengahan, tetapi justru berpenampilan jauh lebih hebat dibanding orang-orang kaya. Karena status sosial, tidak ingin dikata miskin, tidak ingin dikata susah. Sampai apa yang terjadi? Apa yang mereka miliki nampaknya jauh lebih hebat daripada orang-orang yang kaya. Jauh lebih hebat daripada orang-orang yang berkecukupan. HP misalnya. Betapa banyak orang susah.
betapa banyak orang yang tidak berkecukupan, serba kekurangan. Justru HP yang ia miliki jauh lebih mahal dibanding orang-orang kaya. Padahal sesungguhnya ada salah satu orang yang terbebas atau bisa bebas dan bisa diselamatkan oleh Allah dari siksaannya adalah orang-orang yang hidupnya selalu hemat dan sederhana. Kesederhanaan itu penting. Hemat itu penting. Di saat kita berpoya-poya, paling tidak akan menyakiti hati orang-orang yang susah di sekitar kita. Mengapa mereka berpoya-poya? Kenapa sebahagian rezeki yang mereka dapat tidak dibagikan kepada kami? Kami hidup dalam kesusahan. Sementara kita berpoya-poya. Ingat saudara-saudara kita yang tidak pernah merasakan kenikmatan itu. Justru itu, hidup sederhana, hidup hemat, demi membantu orang-orang yang lain adalah salah satu orang yang dibebaskan oleh Allah dari siksaannya. Poin yang ketiga, perkara di mana Allah menyelamatkan manusia dari siksaannya adalah khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah baik ketika berada di tempat yang sepi maupun ketika berada di tempat yang ramai. Kadang-kadang kita ini masih takut dinilai oleh seseorang. Sering melakukan, bahkan sering menghindar dari perintah-perintah Allah. Sangat rajin melaksanakan ibadah di saat dilihat oleh orang-orang lain. Sangat bersemangat mengerjakan semua kebaikan-kebaikan di saat disaksikan oleh banyak orang. Tetapi di saat tidak ada orang yang melihatnya, berada di tempat yang sepi, justru yang tadinya dikerjakan dengan semangat, dengan sangat rajin, di saat yang sepi, justru itu semua diabaikan. Mereka tidak ingin melakukan pelanggaran-pelanggaran di tengah masyarakat banyak, tetapi di tempat yang sepi, justru mereka melakukan itu semua. Padahal salah satu orang yang bisa diselamatkan dari siksaan Allah adalah mereka takut kepada Allah. Baik di waktu yang sepi maupun di waktu yang ramai. Di tempat yang sepi dan di tempat yang ramai. Sebagai orang yang beriman, tentu saja, sebagai orang-orang yang benar takut kepada Allah, tentu saja takut melakukan kemungkaran. Bukan hanya di hadapan orang banyak, tetapi pada saat dia seorang diri pun, dia tidak ingin melakukan kemungkaran-kemungkaran itu. Dan sebagai orang yang bersemangat dan rajin melaksanakan ibadah, bukan hanya dilakukan di saat orang berkumpul menyaksikan melaksanakan ibadah, justru ibadah itu lebih khusyuk dilakukan pada saat tidak ada orang di sisinya. Jika kelakuan dan pekerjaan kita seperti ini, takut kepada Allah di tempat yang sepi, takut melakukan kemaksiatan, rajin melaksanakan ibadah, dan di tempat yang ramai mereka takut melakukan kemaksiatan,
dan juga tidak mau dinilai melakukan ibadah di halayak orang banyak, maka inilah orang-orang yang nantinya akan diselamatkan dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita ini, mari kita wakafkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlaku adillah dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Bukan hanya berlaku adil kepada orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi. Bukan hanya berlaku adil kepada orang-orang yang selalu hidup di sekitar kita, berteman dan bersahabat dengan kita. Tapi juga keadilan harus ditegakkan kepada siapapun. Orang yang kita tidak kenal, bukan keluarga, bahkan kepada orang-orang yang bermusuhan dengan kita pun, keadilan itu harus kita tegakkan. Dan ingat, janganlah hidup berpoya-poya. Karena apapun sifatnya berpoya-poya, Allah tidak menyukainya. Hiduplah hemat, hiduplah sederhana, agar tidak menyakiti hati orang-orang di sekitar kita. Apapun terjadi, harta yang kita punya, sebahagian besar atau sebahagian kecil, di situ ada haknya mereka untuk diberi. Dan terakhir, takutlah kepada Allah dimanapun kita berada, baik di waktu gelap, di waktu terang, di tempat yang sepi, dan juga di tempat yang ramai. Dimanapun dan apapun kondisinya, takut kepada Allah adalah merupakan faktor yang harus diutamakan dalam kehidupan kita. Jika ketiga perkara ini dapat kita miliki, maka jaminannya adalah kita terbebas dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.